Di ujung utara Indonesia, ketika matahari terbit dan ombak lembut menyentuh bibir pantai, terdengar suara langkah murid yang menuju sekolah. Tabea Supadarame. Perkenalkan, nama saya Eigel Krisvando Mamuli dengan unit kerja SMA Negeri 2 Geme di Banada, Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya merupakan peserta apresiasi GTK tahun 2025 dengan kategori GTK Dedikatif Guru SMA dengan judul naskah Permata, pembelajaran mendalam di tapal batas utara Indonesia. Sekolah yang sederhana itu berada di pelosok paling jauh di ujung Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, SMA Negeri 2 Geme di Banada. Namun di sanalah cahaya ilmu memancar terang, di tempat inilah lahir kisah Permata. Para guru yang mengabdi di sana bukan hanya pengajar, tetapi juga pelita, rela terpisah dari keluarga dan merantau demi satu hal, memastikan bahwa anak-anak Indonesia sejauh apapun jaraknya dari perkotaan tetap mendapatkan hak yang sama untuk bermimpi. Mereka mengajarkan bukan hanya huruf dan angka, tetapi juga arti ketulusan, kesetiaan, dan semangat untuk tidak menyerah. Konsep pembelajaran mendalam yang tumbuh di tanah perbatasan bukan hanya tentang memahami isi buku, melainkan juga memahami kehidupan anak-anak. Di sana belajar tentang makna gotong royong, kemandirian, cinta lingkungan. Mereka belajar dari alam, dari pengalaman, dari kisah perjuangan orang tua yang bekerja keras menjaga tanah air di garis depan Republik ini. Pada saat ini, guru dituntut untuk lebih relevan dengan perkembangan zaman dan dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam di kelas. Salah satu pendekatan yang saya lakukan dalam kegiatan belajar yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Berdiri. Berikan salam. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Apa kabar hari ini? Baik. Di kelas matematika, dan hari ini kita akan membahas materi baru seperti pertemuan sebelumnya. Bapak telah memberikan gambaran tentang materi hari ini yang akan kita dapatkan. Oke, Bapak akan bersiap. Kami membuka pembelajaran kami hari itu dengan doa. Ini merupakan penerapan dari salah satu 8 dimensi profil lulusan. Saya mulai mengajak murid untuk melakukan peregangan ringan atau teknik pernapasan singkat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ice breaking. Ini membantu mereka fokus dan menenangkan pikiran sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Ini merupakan prinsip dari pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran. Oke, perhatikan semua di layar. Di sini ada pertanyaan pemantik. Kemudian dilanjutkan dengan saya mengajukan pertanyaan pemantik yang menghubungkan materi matriks dengan pengalaman sehari-hari dari murid. Ini merupakan prinsip bermakna dari pembelajaran mendalam. Di hari apa agar mudah dibaca dan tidak tertukar. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua adalah kemudian saya menyajikan video singkat yang menunjukkan aplikasi matriks dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ini merupakan prinsip menggembirakan. Silakan ditonton. Tahu tidak, barang-barang di sekitar kita itu dapat didata loh di dalam sebuah matriks. Saya membagi mereka dalam 3 kelompok, kemudian setiap kelompok diberikan kesempatan mencari studi kasus nyata yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ada yang melihat daftar buku di perpustakaan, jadwal piket OSIS, jadwal kebersihan. Kemudian, setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi pola penyusunan data, jumlah baris dan kolom, serta informasi yang terkandung dalam setiap sel tabel. Nah, di sini saya sebagai guru membimbing untuk menarik kesimpulan tentang pengertian matriks dan elemen-elemennya. Pengalaman pembelajaran mendalam di sini yaitu memahami dengan prinsip berkesadaran dan bermakna.
Dilanjutkan dengan presentasi dari tiap-tiap kelompok dari hasil diskusi mereka. Kemudian teman-teman kelompok lain yang tidak presentasi itu menanggapi setiap hasil presentasi dari kelompok yang sementara mempresentasikan hasil kerja mereka. Ini boleh. Nah, begitu. Coba begini. Begini dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya memberikan kuis singkat menggunakan Google Form untuk mengecek pemahaman murid dengan cepat. Di sini pengalaman pembelajaran mendalam yaitu merefleksi dengan prinsip berkesadaran dan bermakna. Kemudian pada bagian penutup pembelajaran saya memberikan umpan balik konstruktif. Di sini 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu 2 prinsip berkesadaran dan menggembirakan. Saya mengajak murid untuk berbagi pengalaman belajar yang paling berkesan hari ini, kemudian memberikan apresiasi kepada siswa terhadap usaha dalam pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik spesifik, menyimpulkan pembelajaran, kemudian saya mengarahkan murid untuk mengidentifikasi topik yang masih menarik atau ingin mereka dalami lebih lanjut terkait matriks, dan tak lupa juga memberikan gambaran singkat tentang pertemuan selanjutnya. Dan pembelajaran kami hari ini ditutup dengan doa. Setelah belajar matematika dengan pendekatan pembelajaran mendalam, saya menyadari bahwa di setiap angka memiliki makna dan hubungan. Matriks mengajarkan saya cara berpikir teratur dan logis. Sama seperti petani yang mengatur pola tanam di sawah, saya juga bisa mengatur data dan informasi dengan konsep matriks. Matematika ada di setiap kehidupan kita. Ia ada di setiap perhitungan dan keputusan dan rencana yang kita buat. Terima kasih. Kegiatan pembelajaran dengan konsep pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Pak Igel tadi, siswa diajarkan bukan hanya hafalan materi saja, tetapi siswa langsung mengaitkan dengan kehidupan nyata, menganalisis informasi lebih kritis, dan siswa semakin percaya diri. Proses pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Semoga pendekatan pembelajaran mendalam ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Meskipun sekolah jauh terpencil, tapi bisa menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam ini. Terima kasih. Mendalami pendekatan pembelajaran mendalam ini, langkah saya dimulai dari ketika saya dipercayakan oleh BGTK Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi salah satu fasilitator pembelajaran mendalam bagi kelas guru SMA SMK Sekabupaten Kepulauan Talaut. Bagi kami, pembelajaran mendalam tidak hanya berbicara tentang capaian akademik, tetapi tentang proses memahami makna di balik setiap materi, dan kami di pelosok, konsep ini tumbuh secara alami. Contohnya, ketika siswa belajar menghitung, mereka juga belajar mengatur hasil panen kebun keluarga. Pembelajaran di pelosok seringkali menjadi lebih kontekstual, bukan karena kurikulumnya yang berbeda, tetapi karena kehidupan itu sendiri adalah ruang kelas terbesar. Guru dan murid belajar bersama dari pengalaman sehari-hari. Terima kasih.